Begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain. Setuju ya? Sebenarnya untuk membuat negara ini jalan, rumusnya cuma dua. Kalau Mas Fatur Anda jadi presiden, Mas, dua aja kebijakan Anda begitu hari pertama Anda jadi presiden. Nomor satu, buat kepres ke peraturan presiden, siapa saja yang ngeluar uang ke luar negeri tanpa beli barang apa segala macam, penjara 2 tahun, Mas. Itu namanya flight capital. Keputusan kepres kedua, mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Mas, kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar, betul ya? Toto jadi 0. Kira-kira apa kepalamu pikirnya? Apa yang kamu pikirkan kalau deposito bunganya 0? Kalau keluar, tangkap, bener nggak? Akhirnya akan menjadi usaha di negara sendiri. Ini Mayah nih yang punya usaha, langsung gue invest dong tempat lo, bener gak? Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam 1 malam keluar, ekonomi Indonesia maju gak? Syariah gak bangsa ini? Berkah gak? Gak ada riba? Betul gak? Udah gak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam, bener gak? Gitu aja kok repot, bener gak? Anda semua pasti penasaran kan tentang sosok Bosman Mardigu? Memang sangat sulit sekali mencari informasi tentang profil sosok beliau ini. Bahkan di situs besar seperti Wikipedia, baru-baru ini nama Mardigu justru dihapus. Sangat aneh bukan jika orang besar seperti beliau tidak muncul profilnya di internet. Jejak keluarganya pun tak ditemukan di jagat maya. Beliau ini misterius, bahkan amat sangat misterius. Seakan beliau atau entah siapa tidak menghendaki sosok Bosman diketahui publik. Sepertinya dia tak ingin kehidupan pribadinya dan keluarganya diamati dan dikulik oleh banyak orang. Begitu menakutkankah dirinya sehingga seakan kiprahnya dihilangkan dari catatan dunia maya? Sosok Mardigu Wowik belakangan kerap menjadi perbincangan hangat masyarakat di jagat maya juga jagat nyata. Pasalnya, Mardigu berhasil menarik perhatian. Pemikirannya membuat warganet takjub seperti bagaimana masa depan ekonomi negara di tengah wabah corona, juga peluang Indonesia untuk menyalip ekonomi Cina dan Amerika. Setiap ucapan Mardigu memiliki arti dan mampu menghipnotis jutaan pengikutnya di Instagram, Facebook, maupun channel YouTube. Kata-katanya sangat mantap dan meyakinkan semua yang mendengar. Bukan tanpa alasan, analisanya menunjukkan kalau Mardigu adalah orang yang berpengalaman. Cara berpikirnya gila, bicaranya sangat mudah dipahami, padahal materi yang disampaikan sangat berat sekali. Betul ya? Banyak ide-ide gagasan serta narasi baru yang ia utarakan dan bagus sekali untuk kemajuan negara Indonesia seandainya pemerintah mau menerapkan. Tapi apa ya sanggup mereka-mereka itu melawan mafia? Siapa sebenarnya Bosman Mardigu? Bernama lengkap Mardigu Wowik Prasantyo. Beliau lahir di pertengahan tahun 60-an. Dibesarkan sebagai anak kolong dari ayah pensiunan Angkatan Udara berpangkat kapten. Perjalanan dinas orang tuanya membawanya berpindah-pindah di banyak kota di tanah air. Jangan ada yang tertarik untuk mengincarnya jadi suami, karena beliau sudah punya istri dan 4 orang anak. Kendati demikian, tak ada satupun foto atau video keluarganya yang pernah diunggah di media sosial miliknya. Mardigu lahir di tengah keluarga dengan latar belakang pendidikan pesantren yang sangat kuat. Salah satunya adalah pesantren Sidogiri, memberi warna tersendiri pada sisi kehidupan Bosman Sontoloyo. Keluarganya adalah keluarga santri. Kehidupan duniawinya yang berlebih tidak menghalangi kehidupan agamanya. Ia menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah agama melalui rumah yatim Indonesia yang didirikannya dan beberapa pesantren yang dirawatnya. Bosman pernah merantau kuliah ke negeri Paman Sam, Amerika, untuk belajar keilmuan aplikasi psikologi dari San Francisco State University. Seorang die-hard entrepreneur, pengusaha 25 tahun lebih dan dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas. Bosman adalah founder dan owner dari sebuah perusahaan minyak ternama. Kontribusinya untuk Indonesia selama ini
tidak diketahui, tidak berjejak sama sekali. Namun tidak boleh diremehkan, Bosman terlibat dalam beberapa momen penting yang mengancam bangsa Indonesia. Bosman adalah seorang pakar intelijen teroris. Lebih dari itu, beliau adalah desain arah pergerakan intelijen yang sudah mewawancarai sekitar 437-an anggota teroris pada tahun 2010. Mardigu biasa menjadi narasumber yang tidak hanya menganalisa gerakan teroris, namun juga mencari petunjuk hal-hal yang masih belum jelas dalam satu kasus terorisme. Wajar saja banyak media yang percaya Mardigu sebagai pengamat terorisme. Interview tersebut dilakukan dalam kapasitas Mardigu sebagai ahli hipnoterapis, sebuah terapi mental, pikiran dan emosi, serta perilaku yang dilakukan dalam keadaan terhipnotis. Jadi sudah ada 2 titel dari Mardigu yang dikenal media dan masyarakat, yaitu sebagai ahli hipnoterapi dan juga pakar terorisme. Beliau seorang staf ahli Kementerian Pertahanan tahun 2014 sampai tahun 2019, aktif mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Nasional, mengajar di Sandiyuda atau Sanda, yaitu satuan Kopassus yang memiliki spesifikasi tugas perang yang rahasia, clandestine operation, termasuk kemampuan dalam intelijen tempur atau combat intel, dan counter insurgensi atau kontra pemberontakan. Beliau juga aktif di Badan Intelijen Negara alias BIN, Badan Intelijen Strategis alias BAIS. Kendati demikian, beliau tak sudi menjilat kepada pemerintah. Ia tetap kritis menyikapi kebijakan yang tidak pro keadilan dan tidak mensejahterakan rakyat. Materi soal geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi sudah di luar kepalanya. Masalah internasional, apalagi nasional, dengan begitu mudah diurai olehnya. Mardigu meyakini bahwa dunia ini dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kepentingan atas kebutuhannya sendiri. Ini bukan tanpa bukti, namun berdasarkan riset dan analisanya yang ciamik, didukung hobinya membaca serta diskusi dengan tokoh-tokoh besar dunia. Kesuksesan Bosman dalam bisnis tidak bisa disepelekan. Mardigu Wowi adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan, baik berskala nasional maupun berskala internasional. Usahanya bukan main-main. Beliau bergerak di bidang minyak dan gas. Mardigu pernah berseloroh, seandainya dia usil mematikan keran pipa gasnya di Singapura, maka separuh dari Singapura akan gelap gulita karena mati lampu. Mardigu juga aktif sebagai motivator bisnis melalui program Millionaire Mindset Bootcamp yang memiliki situs millionairecamp.id. Dalam situs tersebut, Mardigu disebut sebagai triliuner yang memiliki berbagai perusahaan di bidang minyak dan gas. Pendapatan Mardigu di bisnis ini disinyalir mencapai $200 juta. Mardigu kerap menyisihkan pesan-pesan spiritual dalam videonya. Hal tersebut memang mencerminkan bagaimana kepribadiannya yang terlahir dari keluarga berbasis pesantren. Dengan kultur agama yang kuat, beliau adalah sosok di balik berdirinya Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Mardigu ini manusia langka, kehidupan duniawi dan kehidupan akhiratnya melesat seimbang. Mardigu juga yang melahirkan Sironium dan menjadi cryptocurrency pertama Indonesia. Sebelumnya tidak ada pengusaha ataupun startup company Indonesia yang secara terus terang menerbitkan uang digital. Sironium adalah mata uang digital yang memiliki aset jaminan berupa koin dalam bentuk fisik. Dari jaminan koin fisik ini diproyeksikan Sironium akan menjadi aset investasi yang lebih stabil, terjamin dan melindungi modal yang ditanamkan oleh investor. Pada awal kemunculannya, Sironium mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun akhirnya disetujui karena keberadaannya terbukti bermanfaat. Dengan adanya produk Sironium ini, Mardigu ingin menggerakkan 10.000 usaha kecil dan menengah dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Sironium ditunjukkan untuk memberdayakan para pelaku usaha. Perusahaan ini akan membantu memodali, mengedukasi, dan mendorong mereka untuk terus menjadi lebih baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan. Mardigu juga memiliki julukan unik yang tidak biasa, yaitu Bosman Sontoloyo. Julukan Sontoloyo ini diperoleh dari kakeknya sejak kecil, lantaran pemikiran-pemikirannya sudah berbeda dan berani bertanya,
tentang hal-hal yang mendasar dan fundamental. Kakek, Pak D, keluarga Mardigu banyak yang nyantri di pesantren Sedogiri, Pasuruan. Pada usia 10 tahun, Mardigu sering diwejangi oleh mbahnya untuk berislam secara kafah atau total. Mardigu kecil berdiri saat orang-orang sepuh itu duduk. Kalau yang lain duduk, saya berdiri. Mbah pasti langsung bilang, "Opo kowe? Kenapa kamu?" kata Mardigu. Ketika Mardigu bertanya soal agama dengan pertanyaan filosofis, mbahnya menjawab, "Ngawur kowe. Sontoloyo." Itulah asal muasal lahirnya julukan Sontoloyo. Untuk panggilan Bosman, Mardigu mengaku hal tersebut merupakan panggilan dari anak buahnya. Sebagai seorang pimpinan, jiwa bos Mardigu memang melekat. Memang di Instagram, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya, Sontoloyo sangat ramah. Beliau sering merespon komentar para followernya. Tidak jarang juga beliau men-share postingan follower di status Instagram. Bahkan beliau pun sering membalas status Instagram followernya melalui direct message. Bayangkan, akun dengan 1,4 juta follower sedemikian rupa memperhatikan akun followernya. Akan tetapi dalam urusan kerja, Bosman mengaku sangat menekan kalau di kantor. Kalau di luar kelihatannya humble, kalau anak buah sendiri, kalau mau dipecat ya dipecat. Bosman sangat dekat dengan karyawannya, bahkan sampai menganggap mereka adalah keluarga. Konon suatu ketika perusahaan yang dimiliki terkena imbas peraturan yang tidak memihak. Bosman tidak sedih karena itu hanya satu di antara sekian perusahaannya. Dia sedih karena keluarganya, yaitu karyawannya, kehilangan pekerjaan. Namun kita layak bersedih karena sepertinya Bosman Sontoloyo ini sampai saat ini tidak berminat untuk terjun ke dunia politik praktis. Beliau akan terus memainkan bidak-bidak catur politiknya sebagai sosok shadow alias bayangan. Dia akan terus memberikan kontribusi untuk negara dan bangsa ini sebagai pemain belakang, sebagai sosok misterius Bosman Mardigu Sontoloyo yang sekarang. Hingga sampai waktunya tiba, ucapan Cak Nun alias MH Ainun Najib akan terbukti. Akan lahir pemimpin negara dan bangsa ini, sosok yang tidak dikenal namun memiliki kompetensi yang maksimal, akan membawa Indonesia menjadi negara adil makmur loh jinawi, baldatun thayyibatun.